Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sen Muniuli dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai 1. Pemetaan, 2. Penginderaan jauh atau remote sensing, 3. Sistem informasi geografis atau SIG. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai pemetaan yang terdiri dari pengertian peta, jenis-jenis peta, pengertian pemetaan, fungsi peta, tujuan pembuatan peta, tujuan pemetaan atau survei topografi, komponen peta, dan proyeksi peta. Pengertian peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta adalah kartografi. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Jenis-jenis peta. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 5, yakni 1. Peta kadaster, 2. Peta skala besar, 3. Peta skala sedang, 4. Peta skala kecil, 5. Peta geografi. Berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peta statis, 2. Peta dinamis. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peta umum, 2. Peta khusus. Pengertian pemetaan. Pemetaan merupakan proses yang dilakukan berupa pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy dan hard copy. Fungsi peta. Fungsi pembuatan peta antara lain: 1. Menunjukkan posisi, letak, dan lokasi suatu tempat. 2. Memperlihatkan bentuk negara, benua, gunung, lembah, dan lain-lain. 3. Memperlihatkan ukuran, misalnya luas daerah. 4. Mengumpulkan data, menyeleksi, menyajikan di atas peta melalui media simbol. Tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta. 1. Komunikasi informasi ruang. 2. Menyimpan informasi. 3. Membantu pekerjaan, misalnya navigasi, konstruksi jalan, perencanaan kota, dan pertanian. 4. Membantu dalam mendesain tata ruang wilayah, jalan, dan lain-lain. 5. Menganalisis data spasial, misalnya evaluasi lahan, perhitungan volume, dan lain-lain. Tujuan pemetaan atau survei topografi. Tujuan pemetaan adalah untuk membuat peta topografi yang berisi informasi terbaru dari keadaan permukaan lahan atau daerah yang dipetakan.
Informasi yang disajikan meliputi keadaan fisik atau detail, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, serta keadaan relief permukaan lahan atau daerah pengukuran tersebut. Komponen peta. Komponen yang terdapat dalam peta adalah 1. Judul peta, 2. Skala, 3. Penunjuk arah mata angin, 4. Legenda atau keterangan simbol pada peta, 5. Sistem proyeksi atau sistem koordinat dan datum, 6. Sumber data dan waktu pengambilan atau tahun, 7. Indeks lokasi. Proyeksi peta. Untuk menghindari atau memperkecil kesalahan dalam penggambaran bentuk permukaan bumi yang melengkung, maka penggambaran dilakukan dengan proyeksi. Jadi, proyeksi peta adalah cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Proyeksi peta berdasarkan jenis proyeksinya terbagi atas proyeksi zenital, proyeksi silinder, proyeksi kerucut, dan proyeksi unik. Materi berikut adalah penginderaan jauh atau remote sensing yang terdiri atas satu. Pengertian penginderaan jauh, 2. Komponen penginderaan jauh, 3. Kelebihan penginderaan jauh, 4. Kelemahan penginderaan jauh, 5. Manfaat penginderaan jauh, 6. Jenis-jenis penginderaan jauh, 7. Tahapan sistem penginderaan jauh, 8. Interpretasi citra. Pengertian penginderaan jauh. Istilah remote sensing atau penginderaan jauh diperkenalkan pertama kali oleh Parker di Amerika Serikat tahun 1950-an. Definisi penginderaan jauh oleh para ahli. 1. Wilson dan Kiefer tahun 1979. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau gejala yang dikaji. Yang kedua, menurut Lindgren tahun 1985. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan mengatasi tentang bumi. Yang ketiga, menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh: 1. Sumber tenaga, 2. Atmosfer, 3. Interaksi antara tenaga dan objek, 4. Sensor, 5. Perolehan data, 6. Pengguna data. Kelebihan penginderaan jauh. Kelebihan penginderaan jauh: 1. Dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu singkat. 2. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. 3. Cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. 4. Peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. 5.
dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. 6. Biaya lebih murah. Kelemahan penginderaan jauh. Kelemahan penginderaan jauh. 1. Terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik, karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. 2. Memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh. 1. Pemetaan geologi dan geomorfologi. Misalnya, eksplorasi mineral dan energi. 2. Pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. 3. Pemetaan bencana alam. Jenis-jenis penginderaan jauh. Jenis-jenis penginderaan jauh. 1. Penginderaan inframerah atau infrared sensing. 2. Penginderaan gelombang mikro atau microwave sensing. Yang ketiga, penginderaan radar atau radar sensing. Yang keempat, penginderaan sonar atau sonar sensing. Tahapan sistem penginderaan jauh. Tahapan sistem penginderaan jauh. Pertama, target membutuhkan adanya sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Kedua, hasil interaksi antara target dan sumber energi adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. 3. Hasil data di sensor akan dikirimkan ke stasiun penerima untuk dijadikan format citra. Keempat, interpretasi citra. Gabungan antara visual dan otomatik dengan bantuan software pengolah citra, misalnya Envy. Interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra: mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek yang tergambarkan pada citra tersebut. Sutanto, 1986. Citra terbagi menjadi citra foto dan citra non-foto. Materi yang terakhir yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang terdiri dari pengertian sistem informasi geografis, manfaat sistem informasi geografis, komponen sistem informasi geografis, dan ruang lingkup sistem informasi geografis. Satu, pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Dua, manfaat sistem informasi geografis. Manfaat dari SIG ada 3. Yang pertama yaitu manajemen tata guna lahan. SIG dapat membantu perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota menjadi daerah permukiman, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain.
Manfaat yang kedua yaitu inventarisasi sumber daya alam. A. Untuk mengetahui persebaran sumber daya alam. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain. B. Untuk mengetahui area lahan potensial dan lahan kritis. C. Untuk mengetahui area lahan pertanian dan perkebunan. Manfaat yang ketiga yaitu pengawasan daerah bencana alam. SIG bermanfaat untuk A. Melihat luas daerah bencana alam. B. Sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam nantinya. C. Memprediksi ketinggian banjir. D. Menyusun rencana pembangunan ulang daerah bencana. Manfaat yang keempat yaitu bidang perencanaan kota dan wilayah. Bidang sumber daya, contohnya permukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, dan lain-lain. Bidang perencanaan ruang, contohnya perencanaan tata ruang wilayah, kawasan industri, pasar, permukiman, dan lain-lain. Bidang manajemen atau sarana prasarana, contohnya sistem jaringan air bersih, perencanaan, dan perluasan jaringan listrik. Bidang pariwisata, contohnya inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Bidang transportasi, contohnya inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan awan macet dan kecelakaan. Bidang sosial dan budaya, contohnya mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu daerah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, rumah sakit, sekolah, perkantoran. Tiga. Komponen sistem informasi geografis. Komponen sistem informasi geografis terdiri atas A. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat ini tersusun atas bagian penginput data, pengolah data, dan pencetak hasil proses. B. Perangkat lunak atau software, yaitu perangkat yang dipakai untuk menyimpan, menganalisa, memvisualkan data secara spasial ataupun non-spasial. Perangkat ini terdiri dari alat untuk menginput dan memanipulasi data SIG, database, dan alat untuk menayangkan hasil analisa. C. Data. Ada dua jenis data dalam SIG, yaitu data spasial yang disajikan dalam bentuk peta atau gambar berformat digital, dan data non-spasial yang berupa tabel. D. Manusia. Manusia adalah elemen pokok dari SIG karena merupakan perencana dan pengguna SIG. E. Metode. Setiap masalah dan metode yang dimanfaatkan di SIG akan berbeda. SIG yang baik terikat pada aspek desain dan aspek real. Ruang lingkup sistem informasi geografis. Ruang lingkup SIG terdiri atas 1. Input data. Proses input data digunakan untuk memasukkan data spasial dan non-spasial. 2. Manipulasi data. Tipe data yang digunakan oleh SIG kemungkinan harus dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipakai. 3. Manajemen data.
Selesai menginput data spasial, selanjutnya mengolah data non-spasial. 4. Query dan analisis. Query yaitu proses analisis yang dilaksanakan secara tabular. SIG melakukan dua jenis analisis data, yaitu analisis proximity dan analisis overlay. 5. Visualisasi. Hasil akhir yang paling baik ditampilkan untuk operasi geografi adalah dalam bentuk peta atau grafik. Sekian informasi yang bisa dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.